in grace adalah pilihan. Sekali lagi, saudara, in grace adalah pilihan. Tapi banyak orang memilih tenang, memilih tetap nyaman, memilih biasa-biasa saja. Tapi saya mau berkata hari ini, saudara, kalau kita tidak in grace, dunia akan semakin menggila. Kuasa kegelapan akan dilipat gandakan, karena dia tahu waktunya sudah sangat singkat. Saudara, kegoncangan pasti terjadi, tetapi yang membuat saudara menari di atas setiap gelombang adalah kekuatan rohmu kalau saudara in grace. Karena itu pilihan saudara. Saudara, hari ini saudara mau berkata, ya, saya putuskan in grace, atau saudara memilih untuk biasa-biasa saja. Saudara, mari kita lihat kata Alkitab bagaimana untuk in grace. Yang pertama, Ayub 17 ayat 9. Saudara, dari terjemahan BIS, orang yang baik itu bukan menurut pendapat kita. Saudara, yang satu bilang makan sehat, ya, itu tidak boleh pagi-pagi. Tapi yang lain berkata intermit, ya, nggak boleh pagi-pagi. Tapi yang lain bilang kalau melewatkan makan pagi, katanya, ya, itu tidak sehat. Sudahlah, pendapat biarin. Karena Alkitab memberi standar yang berbeda tentang baik. Alkitab berkata yang memilih kehendak Tuhan, yang memilih berkenan kepada Tuhan, itu yang baik. Yang baik bukan pendapat kita, bukan pendapat orang, bukan ilmu pengetahuan. Yang baik cuma satu, kalau saudara memilih berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, maka ayatnya berkata apa? Engkau dan saya, tolong PPT-nya, akan bertambah kuat. Akan bertambah kuat. Saudara, ada banyak orang, saudara, dia tidak memilih berkenan. Saudara, bagaimana saudara memilih berkenan? Saudara menghadapi masalah, jangan dipikirin, tanya Tuhan, yang berkenan bagaimana? Tuhan bilang, oh, kalau kamu punya masalah ini, berkenan mengucap syukur, lakukan itu. Maka saudara bertambah kuat. Amin. Saudara berkata, saya lagi miskin banget, mepet duitnya, apa yang harus saya buat? Tuhan bilang, mau berkenan? Dalam mepetmu, berkati orang lain. Ambil itu sedikit, bagikan buat orang lain. Lakukan, maka saudara tiba-tiba apa? Bertambah kuat. Saudara, tidak usah dikasih teori. Teorinya sama. Satu, baik adalah mencari perkenanan Tuhan. Saudara, ada seorang ibu, hari itu jadwalnya masuk sekolah, pendaftaran anak SMA. Saudara, dan ibu ini berkata, nak, mama gak punya uang. Mama gak punya uang untuk bayar uang pangkal. Yang pasti dia belum tahu Mahanaim. Kalau tahu Mahanaim gampang, ya, gratis, ya. Saudara, tapi hari itu dia di luar kota memang. Dan dia berkata, saya gak tahu. Dan dia tanya sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, saya ini mesti ngapain? Anak saya mau masuk SMA, mahal banget, dan saya tidak punya uang. Saudara, Tuhan bilang begini, bersyukur. Tetapi kemudian hari itu tinggal hari terakhir, hari Senin. Kalau tidak bayar, anaknya tidak sekolah tahun itu. Saudara, hari Minggu uangnya tinggal 5.000 rupiah, dan itu untuk naik angkot. Tapi sekali lagi dia tanya, Tuhan, apa yang aku harus buat? Tuhan bilang, masukin kolekte. Dan dia masukin kolekte, saudara, ya. Saudara, ini berkenan. Orang lain bilang bodoh. Orang bilang pakai dong otaknya, yang normal dong. Tapi sekali lagi berkenan adalah tanya Tuhan dan lakukan saja. Saudara, pulang dia gak bisa naik angkot, pada rumahnya jauh. Dia jalan
Saudara, dan dia lihat es. Dia cerita sama saya, dia lihat tukang jual es itu ya, es sirup itu, es kelapa muda. Dia cuma bilang begini, Roh Kudus, saya ini lihat es itu ngiler banget. Tapi saya tahu, saya masukkan uang itu dan saya jalan kaki, saya memilih taat. Saudara, tiba-tiba ketika dia sedang jalan, ada mobil berhenti. Dan mobil ini berkata, Bu, saya itu cari ibu sudah lama. Loh, dia bilang, ibu ini siapa? Dia enggak kenal. Dia bilang, kita satu gereja. Tapi setiap kali saya mau berkati ibu, ibu sudah pulang. Saya sudah tidak bisa menemukan ibu. Dan dia bilang, saya itu tidak tahu Bu, tapi sudah 3 minggu berturut-turut muka ibu ada di wajah saya. Tetapi dan Tuhan bilang, siapkan berkat buat dia. Tapi setiap kali habis gereja hilang. Baru hari ini ya, saya lewat, ibu jalan kaki, kita ketemu. Saudara, dia kasih amplop. Dan saudara, ternyata itu amplopnya 5 juta, cukup buat bayar sekolah anaknya. Saudara, dia cerita sama saya dengan senyum. Dia bilang, Tuhan itu enggak butuh 5.000 saya. Dia butuh saya jalan kaki supaya ketemu. Saudara bisa mengerti? Tuhan gak butuh 5.000-mu, saudara. Dia butuh merekayasa itu untuk saya jalan kaki dan saya menerima jawaban doa. Seringkali yang membuat kita tidak bisa menjadi kuat dan menerima jawaban doa karena saudara dan saya tidak cukup taat. Saya berdoa pulang dari sini, selalu tanya Tuhan dan memilihlah berkenan. Saudara, ketika saudara dimaki orang, saudara bisa marah, pilih berkenan. Tuhan bilang berkati. Ketika saudara sakit, mungkin saudara berkata, saya mau pergi ke dokter. Tapi Tuhan bilang, nak, kali ini aku tidak mau itu. Kali ini sudahlah, lewati sakitmu dengan iman. Saudara, ini saya alami pada waktu saya mau ke Israel. Saudara, pada waktu itu saya mau ke Israel. Beberapa hari sebelum saya mau ke Israel, saya tuh makan di restoran bagus, saudara, restoran mahal, pokoknya. Tapi pulang saya keracunan, saudara. Saya keracunan, saudara. Saya sehari buang air sampai 20 kali. Saudara, ketika saya sedang di jam 12 malam itu ya, mungkin sudah ke 12 kali, saya bilang begini, Tuhan, saya ini kenapa? Tuhan bilang keracunan. Terus saya mesti ngapain? Saya mesti makan obat, saya mesti ngapain? Terus Tuhan bilang gini, mengucap syukur, sekalian puasa, minum aja yang banyak. Tuhan bilang begitu ya, suruh semua kotoran di badanmu keluar. Saya bilang, ya sudahlah, ini pemaksaan puasa dan detok yang murah. Jadi saudara, saya bilang keluar semua yang bukan dari Tuhan. Tubuh, jiwa, roh keluar. Semua yang dari kuasa gelap yang nempel, racun-racun. Saudara, dan itu tidak berhenti 3 hari 3 malam. Saudara, saya masukkan pokoknya, saudara ya, semua minuman yang Tuhan bilang, minum air kelapa, minum ini, minum aja semuanya. Saudara, dan itu diet paling cepat. Dalam 3 hari saya turun 5 kilo, saudara. Tapi bukan soal dietnya, saudara ya, karena ngaku pulang dari Israel balik lagi. Saudara, bukan soal dietnya tapi saudara mau tahu, tiba-tiba badan saya fit banget. Badan saya itu segar banget. Saudara, kadang-kadang ya saudara ya, kaki saya itu ya mungkin ini karena gemuk menurut saya. Kalau duduk kelamaan kesemutan. Saudara, naik pesawat rada bengkak, saudara ya. Gara-gara turun 5 kilo, aman semuanya.
Saudara di sana naik bus berjam-jam, aman, nggak pakai kesemutan, nggak pakai apapun. Terus Tuhan bilang begini, kamu tahu kenapa aku biarin racun masuk ke tubuhmu? Supaya kamu dibersihkan total, tubuh jiwa roh. Dan hari-hari itu, saudara, saya menghadapi peperangan, saya menghadapi apapun tuh, waduh saudara, bisa rasanya itu fit banget saudara. Seringkali cara Tuhan bukan cara kita. Tapi sekali lagi tanya Tuhan, jangan otomatis. Saudara, pikiran kita ini kan gini ya, keracunan otomatis minum obat. Kan itu pikiran kita kan normalnya. Tapi hari itu saya jelas Tuhan bilang gini, gak usah minum obat. Tuhan bilang, biarkan aku membersihkan engkau. Mari belajar. Saudara berkenan di hadapan Tuhan, itu yang baik. Dan itu membuat engkau tambah apa saudara? Kuat. Yang kedua, saudara, ini ayat keren sekali. Jika engkau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, menaikkan doa dalam segala keadaan, hatimu jujur, tidak menutupi apapun, maka apa yang engkau buat, sekalipun kecil pada awalnya, engkau akan mengakhiri dengan kemuliaan besar. Increase, saudara ya, bahasa Ibraninya marbeh, ke greatness. Tetapi dalam bahasa Inggrisnya, saudara, NKJV berkata, sekalipun kamu beginning was small, yet you later and would increase abundantly. Saudara, kemuliaan yang sangat besar, berlimpah saudara. Tapi caranya apa? Caranya saudara, yang pertama mencari Tuhan sungguh-sungguh. Sejujurnya kadang-kadang kita itu mencari Tuhan terlalu gampang, terlalu murah. Kita untuk mencari uang berani 6 jam, tapi kita sehari. Tapi untuk mencari Tuhan sejam aja kadang-kadang tidak bisa. Saudara, kita untuk mencari ilmu bisa ke ujung dunia, bisa sekolah di Belanda, orang tua rela. Tapi ketika anak kita mencari Tuhan dengan pelayanan, orang tua suka teriak-teriak. Belajar aja, jangan pelayanan sampai malam. Saudara, kadang-kadang kita untuk mencari saudara perkenanan orang, kita bisa beliin orang itu hadiah bagus, apalagi kalau mau ketemu pejabat. Kita pikirin apa ya yang bisa menyenangkan dia. Tapi waktu kita mau ketemu Tuhan, Raja segala raja, kita tidak pernah tanya apa yang kita mau angkat untuk menyenangkan dia. Anak muda maupun sampai orang paling tua, saya belajar untuk mencari dia lebih dari segalanya. Saya selalu bilang sama Tuhan, Engkau lebih berharga dari hidupku. Buat apa hidup kalau tanpa dia? Engkau lebih berharga dari otakku, Engkau lebih berharga dari apapun. Saudara, cuma dia yang bisa buat kita increase. 58 tahun saya mencari Tuhan, lebih dari sekolah, lebih daripada uang, lebih dari apapun. Dan saya gak pernah nyesal. Ini hasil increase karena nyari Tuhan. Ini contoh ya. Saudara, bayangin, saya dulu pengen jadi penari. Dan saya itu mendaftar di penari rebana. Dari dulu punyanya istrinya Pak Yeremia Harim. Saya 3 kali tes, 3 kali ditolak.
Saudara karena nggak pernah bisa ngikutin saudara dan hafal. Dulu kalau mau ikut rebana itu nggak segampang sekarang. Sekarang tuh zaman anugerah. Dulu kalau mau ikut rebana, saudara minimal harus hafal 20 gerakan. Saya sampai sekarang masih ingat cuma satu, pelangi. Kecek ya. Terus gerakan alfa omega, kecek gak tau lah, lupa lagi saya. Saya cuma ingat pelangi satu-satunya itu, saudara. Nah, saudara 20 gerakan aja saya nggak ingat. Tapi saudara tahu yang namanya increase. Hari ini biar bagaimanapun saya bisa nyuruh-nyuruh penari semaunya. Saya punya 1000 penari loh, saudara. Kalau jelek saya marah-marah, padahal dulu saya ditolak, saudara. Coba bayangin. Saudara, saya ini ikut paduan suara di sekolah. Sekolah kami BPK Penabur Bandung itu juara paduan suara, saudara, sekota Bandung berturut-turut. Saya ini daftar, saya juga ditolak, saudara. Untuk basic, jadi kalau paduan suara itu ada 3 golongan di sekolah saya ya. Satu itu yang saudara yang akan dapat solo-solo atau variasi-variasi. 2 yang nyanyinya boleh keras, singer lah kalau sekarang mah. Saudara, yang ketiga itu yang cuma bass. Bass itu cuma gini, cuma begitu loh, saudara. Bahkan gak boleh nyanyi, saudara ya. Kita cuma boleh cuma begitu loh, saudara. Saudara, saya ini tahu diri. Saya ini daftar bagian gitu ya. Itu pun ditolak. Saudara bisa bayangkan gak? Tapi saya memilih mencari Tuhan. Dan hari ini saya bisa merintah Ovi. Ovi nyanyi yang benar. Saudara, Ovi ini juara nyanyi se-Jepang, se-Asia, saudara. Zamannya, saudara ya, para penyanyi-penyanyi, saudara. Saudara, dia juaranya melebihi penyanyi yang hari ini terkenal. Saudara, itu Inggris. Dan kalau saudara tanya, karena apa? Satu, saya mencari Tuhan. Saya mencari Tuhan. Saudara, kami keluarga miskin. Saudara, pada waktu ibu saya miskin, saudara, ibu saya itu buka jualan catering, rantangan. Dan ibu saya sering ngomong begini sama saya, anak perempuan, belajar masak, ngiris cabai, motongin, supaya kamu ya bisa cari kerjaan. Dan ibu saya selalu marah-marah karena saya motong gak pernah benar. Motong cabai gak benar, motong sayur gak benar. Besarnya itu kecil besar. Kalau saudara catering sudah tahu ya, kalau kecil besar kan jelek, saudara. Selain itu masaknya, matangnya gak sama. Dan itu masalah. Saudara bayangkan ya, saya ini orang yang pernah bawa rantangan dari rumah ke rumah, saudara. Dan hari itu harganya cuma 5.000, saudara. Sebulan, nggak sekali makan loh, saudara. Tapi hari ini saya masuk keluar semua restoran mahal, saudara. Bahkan kami ada seorang konglomerat Indonesia yang rutin ngajak makan. Dan setiap kali dia ngajak makan, saudara mau tahu, satu orang harganya berapa? 7 juta satu orang sekali makan. Saudara, kalau saudara tanya apakah karena saya hebat? Enggak. Cuma karena satu, saya cari Tuhan. Setiap kali kebaktian, saya ini coba bilang, Tuhan, apa yang saya bisa angkat? Apa yang saya bisa kasih? Kalau dia mau bunga, saya akan angkat bunga. Kalau dia mau dia dengar lagu cinta, saya akan naikkan lagu cinta. Kalau saudara bisa ngerti aja cari Tuhan, dia pasti buat engkau increase. Saudara, dikatakan kalau engkau menaikkan doa dalam segala keadaan. Banyak orang itu tidak bisa
doa dalam segala keadaan. Mereka pikir kalau mereka lagi baik, maka mereka menaikkan doa. Tapi saya bersyukur Pak Yusak pernah ngajarin bilang begini sama saya. Bahkan saat kamu mau berbuat dosa, berdoalah. Saudara, itu hidup saya seringkali dalam keadaan yang sangat mengerikan. Saya cuma bisa doa, dan itu membuat increase. Ini satu kesaksian kemarin ke Israel. Saudara, itu perjalanan, saya tahu beberapa sudah mendengar, tapi saya mau terus, buat saya itu pengalaman, tetap pengalaman tergila saya. Ketika Tuhan bilang, saudara ya, kamu harus ke Israel dan harus menyembah 7 sampai 9 jam. Saudara, Tuhan bilang 1 pesawat. Saya nggak tahu kalau itu nggak mungkin, saudara. Pada waktu saya mulai cek, saya mulai tahu bahwa peraturan Indonesia dan seluruh dunia tidak boleh 1 pesawat diisi 1 golongan, karena itu berbahaya. Saudara, peraturan kedua di Indonesia, karena Indonesia itu umroh dalam setahun bisa 500.000 orang. Jadi kalau daftar umroh keluar, kepentingan pribadi harus geser. Saudara, yang ketiga, ini peraturan seluruh dunia. Saudara tidak boleh nyanyi, tidak boleh bersuara, bikin macam-macam lebih dari 1 jam, karena itu mengganggu keseimbangan pesawat, pilot, dan sebagainya. Dan waktu saya mulai, saudara ya, tanya ke semua maskapai, semua nggak ada yang mau, saudara, karena semua maskapai tahu peraturan itu. Dapatlah akhirnya Egypt. Egypt ini menurut saya paling selebor, tapi paling baik, saudara ya, karena dia bilang begini, oke, asal kamu beli bisnis dan ekonomi, dan berdoalah supaya tidak ada sesuatu, juga umroh semuanya tidak, maka kita akan berangkat 1 pesawat. Perkara nanti di pesawat kalian ngapain, urusan kamu dengan pilot. Oke, maka berangkatlah. Kami bayar tuh hari Januari sudah bayar. Gawatnya Maret umroh keluar, saudara, dan pesawat kita dimasuki 200 orang dari umroh. Dan dia bilang kami nggak bisa menolak, ini peraturan. Sampai H-3 belum dapat 1 pesawat. Seru kan? Semua orang yang nanya, Bu kapan berangkat? Nggak tahu. Naik pesawat apa? Nggak tahu. Nomornya berapa? Nggak tahu. Sampai yang kerja semua dimaki-maki bosnya. Memangnya lu ke Israel atau ke Bogor? Memangnya lu naik pesawat atau naik angkot? Karena itu tidak pernah terjadi. Dan hari itu yang lebih keren lagi, saya cuma doa. Saudara, saya tahu saya tidak bisa ngapa-ngapain. Saudara, di dalam situasi yang paling parah, mari berdoa. H-3 loh saudara, tidak ada pesawat, full booking. Dan pada saat kami sudah benar-benar, saya cuma bilang gini, Engkau buat keajaiban. Hari itu lagu saya adalah Sekali Lagi Kau Menolong. Ya, saudara, lagu itu tiba-tiba muncul, dan itu lagu iman saya, saudara. Ya, sekali lagi. Ya, buat nanti saudara, nanti kita nyanyikan habis kesaksian selesai ya. Buat saudara berkata, Tuhan kau pernah tolong saya, kau pernah tolong Bu Iin, sekali lagi kau tolong saya. Saudara, hari itu saya cuma bilang ini, Tuhan kau tolong saya, dan sekali lagi tolong. Engkau yang suruh Tuhan, Engkau yang suruh, sekali lagi Engkau tolong. Tiba-tiba Tuhan bilang, doa 24 jam di Egypt Air dan di kedutaan Israel. Sudah tahu itu perbuatan bermasalah.
kita akan ditangkap. Itu namanya pengacau dan demo. Gak boleh. Tapi sekali lagi saya belajar untuk mengikuti Tuhan. Mereka semua agama seberang, tapi mereka semua bilang begini, saya diberkati dengan doa nyanyian kalian. Ternyata lagu Kristen itu buat adem. Dan tiba-tiba salah satu orang kedutaan berkata, oke, kami atur. Dia telepon dan tiba-tiba dari Egypt Air bilang, ada pesawat dari Bangkok ke Mesir, itu kosong, cuma ada 10 orang. 10 orangnya kita take out, dan itu pesawat jemput kalian baru datang tanggal 1 jam 11 malam, dan tanggal 2 jam 1 pagi kami berangkat. Sekali lagi dia tolong. Sekali lagi Engkau tolong. Katakan sekali lagi. Sekali lagi Kau kuatkan. Dalam kemustahilan Kau jadikan Yesus ajaib. Sekali lagi. Saudara, saya tidak tahu masalah saudara. Saya tidak tahu apa yang saudara hadapi, kemustahilan apa. Tapi saudara yang butuh keajaiban, saudara angkat tanganmu dan teriak. Sekali lagi Engkau tolong, dan sekali lagi Engkau kuatkan. Sekali lagi Dia jadikan semua janjinya genap, karena Yesus ajaib. Sekali lagi. Sekali lagi Engkau tolong. Sekali lagi Engkau kuatkan. Dalam kemustahilan Kau jadikan Yesus ajaib. Saya berdoa, ini bukan cerita tentang saya, tentang kami. Ini akan jadi cerita saudara. Dan saudara berkata, sekali lagi Engkau tolong, sekali lagi Engkau kuatkan. Dalam kemustahilan Engkau jadikan semua jadi, semua jadi, karena Yesus ajaib. Saudara, dan ayatnya belum selesai sampai di situ. Dikatakan ketika hatimu jujur dan tidak menutupi apapun. Saudara, seringkali ada banyak dari kita tidak bisa jujur dengan hati kita. Kita marah, kita kecewa, kita tidak percaya, tapi kita bilang, ya udahlah, oke. Kita tawar. Saudara, mari belajar jujur. Saudara, hari itu berapa tahun yang lalu ya, Tuhan bilang, aku mau ganti semua mobil hamba Tuhan. Saya yang dengar audible. Terus Tuhan tuh nanya, In, kamu mau apa? Saudara, saya jawab, ya, saya jawab, Innova lagi aja Tuhan. Karena biar bagaimana Innova itu asik, the best, masuk manapun murah meriah.
Dan benar saudara, itu Desember Tuhan ngomong. Januari Tuhan kasih saya Innova baru, Grace. Tapi kemudian Februari Pak Agung dapat Jaguar. Kemudian Bu Nani dapat Alphard. Pak Hadi dapat apa itu yang besar juga, Elgrand. Saudara mau tahu, di hati saya iri banget. Loh, yang minta kijang ya saya loh. Tapi ketika semua dapat, tahu saudara yang muncul di hati saya? Bukankah saya termasuk yang paling kerja keras? Kenapa saya dapat yang paling jelek? Memangnya saya yang paling rendah di antara mereka? Saudara, dan cuma perasaan itu, dan saya tutupi. Di depan Pak Hadi saya bilang ini, kok hebat. Di depan Bu Nani, keren. Di depan Pak Agung, ya sudah, Jaguar jangan makan kijang. Saya kan tetap senyum. Tapi saudara mau tahu, hanya soal begitu, 1 bulan hati saya flat sama Tuhan. 1 bulan saya jadi orang paling munafik. Ketika saya nyanyi I love you, singing I love you Lord, yang di dalam ini bicara, kenapa saya dapat paling jelek? Loh, padahal saya minta. Sampai hari itu Tuhan bilang, bisakah engkau jujur dengan hatimu? Bahwa hatimu seperti Kain, hatimu seperti Saul. Saudara, kita seringkali gak lebih baik dari Kain yang marah ketika Tuhan sepertinya lebih menerima orang lain. Hati kita seringkali seperti Daud, seperti Saul, yang melihat yang lain diangkat kita marah. Dan hari itu Tuhan bilang, kalau engkau tidak pernah bisa jujur, aku tidak bisa sembuhkan, aku tidak bisa pulihkan. Karena yang menjadi tembok antara aku dengan engkau adalah kemunafikan, kepalsuan yang kau ciptakan. Berapa banyak dari saudara, saya tidak tahu apa yang ada di hati saudara. Mungkin beberapa engkau sudah tidak bisa percaya kalau Tuhan bisa tolong. Beberapa mungkin saudara berkata, Tuhan, kenapa? Dan saudara tidak lagi percayakan kasih-Nya. Tapi hari ini ayatnya, bisakah kita jujur? Hari itu saya cuma bilang, Tuhan, saya jujur, saya tidak bisa kontrol hati saya yang jahat, hati yang saya yang marah karena lihat saudara saya diberkati, hati saya yang sombong dan merasa bahwa saya bekerja lebih banyak dari mereka. Tolongi saya, tolongi saya. Dan dia tiba-tiba pulihkan, dan dia benar-benar bawa saya berdoa kepada kemuliaan, kesejatian, kebenaran. Hari ini kalau saudara mau increase yang selanjutnya, mari buat apa yang Tuhan suruh buat, sekalipun kecil. Ayatnya berkata, sekecil apapun pada awalnya, itu akan menjadi besar. Saya memulai rumah singgah ketika Tuhan cuma bilang, tulis di depan rumah, siapa yang tidak punya makanan boleh minta 1 mie instan. Saya memulai pelayanan dengan menulis di depan rumah, siapa yang tidak punya makanan boleh minta 1 mie instan.
Saya pikir nggak akan banyak. Ternyata sehari bisa 10-12 orang ngetok. Bilang, maaf ya Bu, boleh minta mie instan nggak? Saya belum makan pagi, belum makan siang. Dan kemudian saya buka rumah singgah. Dan hari ini ada lebih dari 5.000 rumah singgah. Tapi mari, ada langkah awal. Seberapapun roti, seberapapun benih yang ada di tanganmu, saudara, benih itu kalau tidak disebar tidak akan tumbuh. Mungkin saudara punya benih pendoa, saudara tidak akan bisa jadi pendoa besar. Mungkin saudara punya benih menyanyi, mungkin saudara punya benih saudara mengajar. Mulai one day itu akan jadi increase, kemuliaan yang besar. Terakhir, ayat terakhir, maka Roh Tuhan mengangkat aku. Increase adalah pada waktu Tuhan mengangkat kita, kemuliaannya menjadi nyata. Siapa di sini yang tidak mau kemuliaan Tuhan nyata dalam hidupmu? Saudara, dalam usahamu, keluargamu, dalam saudara bisnismu, siapa yang gak mau orang berkata, wow, ada kemuliaan Tuhan yang sangat nyata. Saudara, tetapi ternyata ada harganya, yakni sayap-sayap kerub yang menopang satu sama lain. Sebenarnya ini bahasa puisi dari Yohanes, saudara, 17, yang berkata kalau mereka menjadi satu maka dunia akan melihat. Tapi ini bahasa puisi ya. Bahasa puisi itu seperti ini, kemuliaan Tuhan. Yohanes 17 persis, jika mereka menjadi satu maka kemuliaan Tuhan akan nyata. Kalau ini bahasa puisi ya, kemuliaan Tuhan nyata ketika sayap-sayap kerub saling menopang. Saudara, kita ini kerubnya Tuhan. Kerub itu artinya apa? Yang diutus. Saudara, masing-masing menerima mandat. Yang satu diutus ke bisnis, yang satu diutus mungkin doling. Saudara, yang satu diutus mungkin mengurapi saudara tanggul supaya nggak jebol. Saudara, itu kerub. Bisakah kita kerub itu saling menopang dan tidak saling menghakimi? Bisakah kita on position? Saudara nggak berkata, oh dia nggak ngapa-ngapain, gereja itu nggak benar. Tapi bisakah kita saling menopang? Tapi belum cukup sampai di situ. Saya nggak bahas itu banyak. Roh itu mengangkat aku dengan hati menyala dan perasaan takut, karena kekuasaan Tuhan memaksa aku dengan sangat. Kalau saudara mau melihat kemuliaan Tuhan, seringkali saudara harus membiarkan diri. Tadi Bu Nani bilang dipotong, Pak Hendrik bilang harus semakin kecil. Saya tambahin lagi, mau enggak? Dipaksa Tuhan. Beranikah saudara sekali lagi berkata, paksaku Tuhan, paksaku untuk melakukan yang kau mau, paksaku untuk mungkin berjalan di atas air, paksaku untuk berani bersaksi. Maukah hari ini saudara berkata, paksaku Tuhan? Maka kemuliaan itu akan sangat nyata. Saya bersyukur. Kalau saudara tanya, banyak orang bertanya, kenapa saya punya banyak increase dalam hidup saya? Saya akan jawab dengan senyum, pemaksaan Tuhan. Pemaksaan Tuhan karena saudara memberi makan se Mahanaim,
itu gak pernah mudah dan mustahil bin mustajab. Saudara bayangkan ya, untuk listrik aja 400 juta, PK 800 juta. Saudara pengeluaran buat sekolah anak-anak 1M ya, dan banyak lagi lah. Belum rumah singgah, belum semuanya. Saudara mau kerja apa? Itu 1 bulan ya, bukan setahun ya. Saudara mau kerja apa? Dan saya selalu bilang, Tuhan, Engkau memaksaku untuk melakukan tindakan profetik. Engkau memaksaku untuk berjalan dengan mujizat. Engkau memaksaku, Tuhan, untuk hanya bergantung kepadamu. Engkau memaksaku untuk gila-gilaan buat Engkau. Terima kasih, karena pemaksaanmu membuat aku increase. Hari ini maukah saudara berkata, paksa aku Tuhan. Saya selalu berkata, aku terlalu malas, kecuali Engkau memaksa aku. Aku terlalu bodoh, kecuali Engkau memaksa aku. Aku terlalu penakut, kecuali Engkau memaksa aku. Saudara, saya ini bukan orang yang suka lah untuk buat gara-gara, tapi seringkali Tuhan memaksa saya. Tuhan memaksa saya, dan saya melihat kemuliaan demi kemuliaan. Malam ini saya cuma mau sekali lagi, bisakah saudara berkata, Tuhan, ini aku, Engkau berdaulat atas hidupku. Saudara, kata berdaulat itu keren. Itu bukan lagunya Batra, saudara, tapi itu keren sekali. Kata berdaulat itu Tuhan mau bunuh saudara, Tuhan mau jatuhkan saudara, Tuhan mau angkat saudara. Dia punya hak penuh atas hidupmu. Jadi jangan nyanyi lagu itu kalau saudara tidak berani untuk berkata, silahkan Tuhan, Engkau punya hak penuh. Kau boleh hancurkan aku, Kau boleh tinggikan aku, Kau boleh lakukan apapun, Kau boleh paksa aku, Kau boleh potong aku, Engkau boleh lakukan apapun. Engkau berdaulat. Saudara yang mau melihat increase dan percaya, dari hatinya gak pernah ada yang jahat. Dia melakukan, memaksa engkau dan saya, bukan karena dia pengen saudara menderita. Dia tidak pernah ada satu pun yang dia sengaja iseng mempermainkan kita, tapi dia mau kita increase. Dan bolehkah dia berdaulat atas hidup kita? Ku menyatu, hanya saudara yang percaya. Mari bangkit berdiri, hanya saudara yang berkata, Engkau berdaulat.